Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan terakhir atau pembelajaran kita yang terakhir di semester ini. Wah, tak terasa ya. Sudah 3 bulan kita belajar secara daring atau online. Nah, teman-teman, di pekan terakhir ini tema kita masih tentang sinar matahari. Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah dampak dari radiasi sinar matahari. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti jelaskan materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang tema kita di pekan ini. Ya, apa sih radiasi sinar matahari itu? Ya, radiasi sinar matahari adalah radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Ya, radiasi matahari ini bisa menyebabkan beberapa hal ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah efek rumah kaca. Nah, rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya terbuat dari kaca. Rumah kaca ini bekerja menangkap panas matahari. Kemudian bisa menyebabkan radiasi matahari ini bisa menyebabkan kanker kulit. Kanker kulit merupakan penuaan dini yang disebabkan oleh sinar matahari yang berlebihan karena dapat merusak serat kolagen dan elastin kulit. Ya, radiasi matahari juga bisa menyebabkan gangguan mata. Nah, paparan sinar matahari yang berlebihan bisa merusak mata. Nah, itu sedikit informasi tentang tema kita di pekan terakhir ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Ya, teman-teman, ini adalah materi terakhir di semester ini. Ya, kita akan belajar bagaimana menghitung matematika menggunakan sifat distributif. Kalau pekan lalu kalian sudah belajar tentang komutatif dan asosiatif, pekan ini di pekan terakhir ini kita akan belajar bagaimana menghitung menggunakan sifat distributif. Ya, yang harus kalian ketahui dulu adalah distributif adalah sifat dalam operasi hitung matematika yang disebut juga penyebaran. Nah, sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Ya, sifat distributif ini ada dua ya. Yang pertama, distributif pada penjumlahan. Rumus umumnya kalian bisa lihat A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah A dalam kurung A dikali C tutup kurung. Seperti ini ya. Ini adalah rumus umum distributif pada penjumlahan. Sebagai contoh, Ibu Siti akan kasih contoh. Nih, ada 2, misal 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Maka hasilnya kita sebarkan 2 dikali 3 dulu, 2 dikali 3, kemudian ditambah 2 dikali 4. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, dalam kurung ini kita akan, yang di dalam kurung ini kita hitung sendiri-sendiri. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 8. 6 tambah 8 hasilnya adalah 14. Nah, ini sama dengan 2 kali 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 dikali 7. Karena di dalam kurung ini bisa kita hitung langsung. Ya, 3 ditambah 4 itu adalah 7. Jadi bisa kita hitung langsung 2 dikali 7. Hasilnya akan sama, 14. Oke, paham? Ibu Siti akan kasih contoh sekali lagi ya. Misal Ibu Siti akan menghitung 4 dikali 5 ditambah 6. Dalam kurungnya 5 ditambah 6. Penyebarannya adalah 4 dikali 5 ditambah 4 dikali
6. Dalam kurungnya ini kita hitung ya masing-masing. 4 dikali 5 itu sama dengan 20. 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 44. Ini akan sama dengan yang tadi ya. Kita hitung dengan cara seperti ini. 4 dikali 5 ditambah 6 itu sama dengan dalam kurungnya kita hitung terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 6 itu sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 4 dikali 11. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 44. Ya, teman-teman, itu distributif pada penjumlahan. Yang kedua adalah distributif pada pengurangan. Rumus umumnya seperti tadi, hanya saja operasi hitung penjumlahannya kita ganti dengan pengurangan. Jadi rumusnya jadi A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B kurang A dikali C. Perhatikan ya rumusnya, A dikali B dikurang A dikali C. Nah, sebagai contoh, misal Ibu Siti mau menghitung 2 dikali 5 dikurang 4. Itu sama dengan penyebarannya, yaitu 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 4. Dalam kurung ini kita hitung tersendiri-sendiri, yaitu 10. 2 dikali 5 10, 2 dikali 4 8. Maka 10 dikurang 8, hasilnya 2, sama dengan 2. Ini sama seperti penjumlahan tadi, 2 dikali dalam kurung 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 kita hitung sendiri, yaitu 1. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali 1. Hasilnya akan tetap sama dengan 2. Sama ya teman-teman. Oke, biar kalian lebih paham, Ibu Siti akan kasih contoh sekali lagi. Misal Ibu Siti mau menghitung 3 dikali dalam kurung 6 dikurang 3. Nah, bentuk penyebarannya seperti ini ya. 3 dikali 6 dikurang 3 dikali 3. Oke, maka hasilnya sama dengan kita hitung dalam kurung masing-masing. 3 dikali 6 itu sama dengan 18. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Maka 18 dikurang 9 itu sama dengan 9. Oke, ini sama juga dengan 3 dikali dalam kurung 6 dikurang 3. Dalam kurungnya kita hitung sendiri, yaitu 6 dikurang 3 hasilnya 3. Maka 3 dikali 3 hasilnya 9. Sama hasilnya ya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya untuk pekan terakhir ini ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di semester berikutnya ya teman-teman. Tetap semangat, kalian harus semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan menempuh evaluasi akhir semester. Oke, Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.